Diduga aniaya istri, TikTokers ditangkap polisi. Status Gunung Sorik Marapi naik jadi level 2. Warung khusus masakan khas Karo untuk wisatawan. Assalamualaikum, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Risa Rizkyanti, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Seorang pria yang dikenal sebagai TikTokers di kota Medan ditangkap polisi usai diduga melakukan penganiayaan dan penyekapan terhadap istrinya. Ini adalah rekaman video yang merekam detik-detik petugas Satreskrim Polrestabes Medan menangkap R, pria yang memiliki pengikut lebih dari 20.000 followers di akun media sosial TikTok. R ditangkap di warung kopi di kawasan Medan Sunggal. Dia diduga menganiaya dan menyekap istrinya selama 3 hari. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto bilang, korban diduga dianiaya dan disekap pelaku saat kembali ke rumah untuk mengambil pakaian. Sebelumnya sang istri meninggalkan rumah karena mengaku selalu dianiaya. Kasus ini juga sempat menjadi perbincangan publik, dan video saat keluarga korban menggeruduk kamar yang diduga jadi lokasi penyekapan beredar luas di media sosial. Polisi pun kini masih mendalami keterangan pelaku untuk mengungkap motif dalam kasus ini. Dari hasil laporan dari pihak keluarga, dari proses penyelidikan sesuai terkait penyekapan yang masih kita dalami dan kita proses lanjut apakah terpenuhi, dan yang kedua terkait penganiayaan, di mana penganiayaan ini sudah kita lakukan visum. Ya, setelah kita lakukan proses penyelidikan dari tim PPA Polrestabes Medan, diduga yang dilakukan oleh R ini terhadap istrinya, istri yang terdakwa. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan mengungkap praktek perdagangan bayi di kota Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 6 orang ditangkap mulai dari ibu bayi hingga pembeli bayi. Masa bang? Cepat bang, masuk udah. Iya dulu. Belum ke jalan. Ini adalah visual yang direkam polisi saat menggagalkan upaya perdagangan bayi di Jalan Veteran Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang. Saat disergap, polisi menemukan satu bayi yang hendak dijual kepada pembeli usai sebelumnya dibeli dari ibu bayi. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, Ajun Komisaris Polisi Agus Purnomo bilang terdapat total 6 tersangka yang telah ditangkap pihaknya dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari ibu bayi, perantara atau agen hingga pembeli bayi. Bayi yang diperjualbelikan diduga merupakan hasil hubungan terlarang dan dibeli agen dari ibu bayi sebesar 12 juta rupiah dan kemudian dijual kepada pembeli dengan harga 25 juta rupiah. Pelaku yang berperan sebagai agen dalam kasus perdagangan bayi ini dipastikan merupakan bagian dari sindikat perdagangan bayi karena tercatat sebelumnya juga sudah melakukan hal serupa dengan modus yang sama pula. Antara agen dengan ibu bayi adalah tetangga di daerah Kota Bangun, dan ini merupakan sindikat perjualan bayi karena sudah 2 kali agen ini menjual bayi ke daerah luar Kota Medan. Dalam kasus ini, para pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama 15 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Bea dan Cukai menggagalkan penyelundupan 4,2 kg sabu asal Malaysia. 3 orang nelayan yang berperan sebagai kurir berhasil diamankan.
Visual yang Anda lihat ini merupakan rekaman detik-detik saat tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara beserta Bea dan Cukai menyergap sebuah perahu nelayan di perairan Bagan Asahan, Sumatera Utara. Perahu nelayan diketahui bertolak dari Malaysia dan membawa 4,2 kg sabu. Pelaku nekat menyelundupkan narkoba karena tergiur dengan imbalan senilai 16 juta rupiah. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi mengungkapkan, ketiga pelaku dipastikan merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional. Sama, ini barang dari Malaysia, kemudian menggunakan sarana laut menuju ke Bagan Asahan. Dari informasi itulah kami kemudian menuju ke tengah laut, tim kami, dan menemukan 3 tersangka dan dalam satu perahu. Ketiga pelaku terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara gagalkan penyelundupan 50 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi dari Malaysia. Polisi juga menangkap seorang pelaku yang berperan sebagai kurir narkoba. Ini adalah rekaman video amatir saat petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap pelaku berinisial B di perairan Asahan, Sumatera Utara. Pelaku yang diketahui baru memasuki perairan Indonesia dari Malaysia ditangkap usai terdeteksi membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi. Dari pelaku, petugas mengamankan 50 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi yang rencananya akan dibawa ke Kota Medan. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi bilang pelaku yang ditangkap merupakan kurir yang bertugas membawa narkoba masuk ke Indonesia menggunakan kapal. Polda Sumatera Utara kini tengah memburu pemasok dan pengendali pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Yang kami dapatkan masih di wilayah Sumatera Utara, kemudian kami akan kembangkan kepada pengendalinya, karena setelah itu ada yang menampung dan akan diedarkan ke kota-kota lain di Indonesia. Pelaku kini terancam di penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara menggerebek apartemen di Kota Medan yang dijadikan sebagai markas judi daring. Dari pemeriksaan sementara, judi ini beromset miliaran rupiah. Ini adalah rekaman video yang merekam detik-detik ketika personil Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah apartemen di Jalan Palang Merah, Medan yang jadi markas judi daring. 3 kamar di apartemen ini terdeteksi menjadi tempat para pelaku memasarkan hingga mengendalikan praktik judi daring yang ternyata sudah berjalan selama 2 tahun. 19 pelaku yang sudah ditangkap setidaknya meraup keuntungan sebesar 7 miliar rupiah didapat dari para pemain judi. Pemain rata-rata tergiur dengan iming-iming mendapat uang berlipat ganda. Praktik judi ini dijalankan dengan sangat sistematis. Dari belasan pelaku yang ditangkap, terdapat pelaku yang berperan sebagai leader, operator, hingga staf pemasaran. Direktur Reserse Cyber Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Bayu Wicaksono bilang sindikat judi online yang diungkap pihaknya diduga terafiliasi dengan sindikat judi online yang berada di Kamboja. Polda Sumut kini juga tengah memburu beberapa nama yang memiliki peran penting dalam kasus markas judi online di apartemen ini. Peroleh informasi dari keterangan para pelaku atau tersangka, ini keuntungan omset kurang lebih sebesar 7 miliar rupiah berupa deposit pemain yang tadi saya sampaikan, depositnya yang sudah didaftarkan melalui para pelaku ini, yang mana tiap-tiap marketing CRM wajib mencapai target berupa deposit taruhan pemain minimal 1 juta per hari. 19 pelaku yang ditangkap dalam kasus ini kini ditahan di Polda Sumut dan keterangannya sedang didalami.
Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Status Gunung Sorik Marapi naik level 2, saksikan usai jeda. Usai ratusan kali gempa akibat aktivitas Gunung Sorik Marapi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pemerintah menaikkan status gunung berapi tersebut menjadi level 2 waspada. Warga dilarang mendekati di radius 1,5 km. Warga dan wisatawan di sekitar Gunung Sorik Marapi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, diimbau agar waspada dan tidak mendekat di radius 1,5 km dari puncak gunung. Imbauan ini dilakukan setelah gempa bertubi-tubi sejak tanggal 2 April lalu, sehingga pemerintah daerah setempat menaikkan status Gunung Sorik Marapi menjadi level 2 atau waspada. Masyarakat juga diminta menjauhi kawah Sibanggor Tonga dan kawah Sibanggor Julu untuk mengantisipasi ancaman semburan lumpur panas dan gas beracun. Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution mengatakan gempa akibat dari aktivitas Gunung Sorik Marapi telah meningkat pada Rabu sore. Sedikitnya 30 kali gempa terjadi. Pemerintah daerah juga sudah berkoordinasi dengan pusat agar pendeteksi gempa dilengkapi agar mudah mendeteksi sejak dini. Dengan demikian kita dari pemerintah daerah menghimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar sini di Sibanggor, Tonga dan Julu ya, yang perlu waspada karena memang lebih dekat dengan posisi gunung. Sementara itu warga di lokasi menyebut mereka was-was dengan aktivitas gempa. Mereka berharap situasi cepat normal kembali agar mereka bisa beraktivitas seperti semula. Perasaan kita tetap ada rasa was-was karena apalagi tengah malam terjadi misalnya gempa itu kan, jadi tetap was-was. Nah, jadi harapan kita lah ke depan mudah-mudahan ini cepat berlalu, cepat pulih sedia normal kembali. Nah, nanti kita bisa beraktivitas seperti biasa dan tidak ada saling merasa takut lah. Pemerintah kabupaten akan terus memberikan informasi terkait perkembangan aktivitas gunung berapi ini. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ratusan hektar sawah di Kecamatan Pesangan Sibelah Kreng, Kabupaten Biren rusak parah pasca bencana banjir. Kini banyak warga yang menggantungkan hidup di sektor pertanian hilang mata pencarian. 4 bulan pasca bencana, puluhan hektar sawah di Desa Kubu belum bisa digunakan untuk menanam padi dan lainnya karena tingginya lahan yang digenangi lumpur mulai dari 1 hingga 2 meter. 50% dari penduduk desa merupakan petani yang menggantungkan kehidupan dari hasil bertani baik padi, kacang, hingga cabai. Dengan kondisi ini, banyak kepala keluarga yang hilang mata pencaharian dan belum ada titik terang. Kapan adanya bantuan pemerintah di sektor pertanian, baik untuk pembersihan sawah maupun pembukaan sawah baru? Kepala Desa Kubu, Razali, mengungkapkan dengan kondisi ini masyarakat banyak yang masih butuh bantuan pasca banjir karena tidak adanya pendapatan warga pasca banjir. Ia berharap adanya perhatian pemerintah untuk mempercepat proses perbaikan di sektor pertanian untuk kehidupan warga. Umumnya masyarakat kita adalah petani dan umumnya petani sawah. Kalau memang sawah ini belum bisa difungsikan, ini umumnya masyarakat kita memang sangat morat-marit di segi ekonomi. Kalau luas, berapa luas di sawah di desa kita? Luas sawah kita sekitar 35 hektar yang termasuk ke desa kita, tetapi juga desa di tetangga kita ada di tepi Neraya itu sekitar 32 hektar dan juga di Pantai Baru Geli sebelah ada 40 hektar dan juga di sekitar lainnya. Jumlah kita di sini sawah yang tertimbun lumpur lebih daripada 150 hektar. Pasca banjir di sektor pertanian lumpuh, selama Ramadan dan Lebaran masyarakat juga masih menerima uluran tangan dari pemerintah untuk bertahan di tengah ekonomi yang sulit. Syahril, Kompas TV, Biren, Aceh.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Sumatera Utara melakukan penebangan pohon sawit dan penanaman bibit mangrove di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Hutanan kembali Suaka Marga Satwa kita. Untuk mempercepat upaya pemulihan ekosistem di kawasan konservasi Suaka Marga Satwa Karanggading dan Langkat Timur Laut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara melakukan penertiban lahan dengan menebang pohon sawit ilegal serta melakukan penanaman bibit mangrove. Selain fokus pada pemulihan lahan, upaya ini juga dibarengi dengan pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar guna memperkuat perekonomian warga di sekitar kawasan konservasi. Komandan Satgas PKH Garuda, Majen TNI Dodi Triwinarto mengapresiasi keseriusan Kementerian Kehutanan dalam menertibkan kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa upaya ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar memberikan manfaat nyata. Selain itu, Satgas PKH Garuda memastikan bahwa dalam proses penertiban ini tetap mengedepankan hukum dan kepentingan masyarakat. Secara simbolis, kita melaksanakan kick off pemula untuk pemulihan kembali lahan di Suaka Marga Satwa Karanggading. Dan ini menjadi role model atau contoh di Sumatera Utara. Taman Gunung Loser, Taman Nasional Gunung Loser ini sejarah dari dulu, Karanggading, khususnya di tempat Karanggading. Ini merupakan selalu histori yang memang dari dulu hutan, tapi berjalan waktu tidak tertib. Nah, sekarang ini melalui Satgas PKH dan bekerja sama dengan 12 kementerian, dengan kawan-kawan khususnya Menteri Kehutanan, memulihkan kembali. Sementara itu, Kepala BBKSDA Sumatera Utara Novita Kusumawardani mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 22% kawasan Suaka Marga Satwa Karanggading dan Langkat Timur Laut mengalami kerusakan dari total luas sekitar 14.827 hektar. Ia menegaskan pemulihan kawasan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pada tahap awal, pemulihan ditargetkan mencakup sekitar 400 hektar dengan target jangka panjang hingga seluruh kawasan pulih total. Kawasan ini juga direncanakan akan dikembangkan sebagai pusat edukasi dan wisata mangrove. Hektar. Kita targetkan sampai dengan tahun depan itu 1.100 kita pulihkan. Tapi nanti kalau kita bisa lebih cepat untuk menyelesaikan penumbangan sawit dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan kita tambah targetnya. Jadi dari sekitar 3.000-an hektar tadi yang terbuka, nanti secara bertahap kita pulihkan semua. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 14 kelompok tani hutan di sekitar kawasan turut menerima bantuan masing-masing sebesar Rp55 juta. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Terdakwa Topan Obaja Ginting juga didenda 200 juta dan membayar uang pengganti 50 juta. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, persidangan kasus korupsi pembangunan jalan Sumatera Utara dengan terdakwa mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dan mantan Kepala UPT Gunung Tua Dinas PUPR Sumatera Utara Rasuli Effendi Siregar dengan agenda pembacaan putusan. Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Mardison dalam putusannya menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Topan Ginting dinilai menerima suap dari kontraktor sebesar 50 juta dan janji komisi 4% dalam proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labuhan Batu dan Jalan Hutaim Baru Sipiongot dengan nilai proyek 157 miliar. Sedangkan Rasuli menerima suap 250 juta dan janji komisi 1%. Majelis Hakim menjerat kedua terdakwa dengan pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor junto pasal 20 KUHP. Atas perbuatannya, Majelis Hakim memvonis Topan Ginting dengan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara, pidana tambahan membayar uang pengganti 50 juta, subsidi 1,5 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Rasuli Effendi dengan hukuman 4 tahun penjara membayar uang pengganti 250 juta
yang telah dibayarkan dengan menitipkan uang ke rekening penampungan KPK yang menjadi hal yang meringankan hukuman terdakwa Rasuli Effendi. Kedua terdakwa juga dikenakan pidana denda masing-masing 200 juta subsidi 80 hari penjara. Usai mendengarkan putusan, terdakwa dan jaksa sama-sama menyatakan pikir-pikir. Roganda Balau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Pembagian kepada ribuan keluarga penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap. Sudah kita launching, jadi bersiap-siap kami akan mendatangi. Bantuan pangan yang diberikan berupa beras beserta minyak goreng. Dengan adanya bantuan pangan diharapkan dapat membantu meringankan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan pangan tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan di Banda Aceh. Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdal Khalilullah, meminta keluarga penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan pangan tersebut sebaik mungkin, serta meminta keluarga penerima manfaat untuk tidak menjual bantuan kepada orang lain. Bulog, kita ngebantu bantuan pangan namanya untuk kawan-kawan atau ibu bapak yang berhak mendapatkan bantuan pangan ini. Biasanya memang rutin kita untuk Kota Banda Aceh. Di tahun lalu kita dapat 9.000 penerima. Alhamdulillah tapi hari ini juga kita udah diperluas namanya, diperluas menjadi 17.000 penerima. Jadi harapannya juga bagi Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan, semoga ini bisa bermanfaat. Tapi yang pasti semoga nggak dijual sama warga-warga setempat. Dan hari ini karena launchingnya di hari pertama hari ini, insya Allah akan dibagikan ke 17.000 itu, insya Allah dalam beberapa hari ini bisa diselesaikan dengan optimal. Warga berharap bantuan ini dapat terus dilakukan di Kota Banda Aceh. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Warung khas menu tradisional Karo, saksikan usai jeda berikut. Masih bersama saya Risa Rizkyanti dalam Kompas Pagi. Saudara, kini wisatawan di Kabupaten Karo sudah dapat menikmati warung makanan khas Karo yang menunya terdiri dari masakan khas, mulai dari tasak telu, lombok bebek, manuk lemang, hingga manuk goreng sira lada tersedia dan halal. Selain dikenal dengan keindahan panoramanya, kota wisata Brastagi juga dikenal dengan kelezatan aneka kuliner tradisional seperti tasak telu, lombok bebek, manuk lemang, manuk goreng sira lada, dan aneka menu makanan lainnya. Salah satu lokasi yang menyediakan aneka menu tradisional khas Karo berada di Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Di rumah makan sederhana ini, aneka makanan tradisional Karo disajikan dengan halal. Pemilik rumah makan mengaku sengaja membangun rumah makan khas Karo untuk memperkenalkan makanan tradisional Karo ke wisatawan yang banyak mengunjungi Kabupaten Karo. Karena dari orang tua pun hobinya masakan khas Karo, seperti tasak telu gitu, dari orang-orang tua, dari nenek-nenek gitu lah, hobinya khas Karo. Salah satu pengunjung mengaku menu di rumah makan ini kerap kali dirindukan karena rasanya pas mengingatkan makanan buatan orang tua terdahulu. Kita kan suka masakan khas Karo, terus banyak sebenarnya tempat masakan khas Karo di sini. Tapi saya rasa di sini rasanya dapat. Jadi udah lengkap kalau bahasa Karonya pelah, artinya cukup semua, cukup asinnya, manisnya, semua dapat rasanya gitu. Dengan harga yang sangat terjangkau, makanan khas Karo diharap mampu bersaing dengan makanan modern, sehingga makanan khas Karo dapat lebih digemari masyarakat. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.
Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ada sebuah lokasi yang menyajikan wisata cukup unik. Di sini pengunjung dapat melihat dari dekat proses pesawat tinggal landas atau mendarat dari dekat. Terletak di kawasan Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Taman Sedulur Dirgantara ini berdiri tepat di samping tembok beton Bandara Internasional Kuala Namu. Hal ini kemudian dimanfaatkan pengelola untuk menarik pengunjung dengan mendirikan pondok-pondok yang menyerupai menara. Saat berada di atas pondok, pengunjung akan dapat menyaksikan proses pesawat tinggal landas atau saat mendarat di Bandara Kuala Namu Internasional. Selain dimanjakan dengan pemandangan pesawat tinggal landas atau mendarat, pengunjung juga dapat bersantai sembari menikmati ragam kuliner lokal yang tersedia. Bagi keluarga yang membawa anak-anak, tersedia berbagai fasilitas pendukung seperti kolam air bermain anak, pondok santai, dan sejumlah spot foto di lokasi. Untuk dapat menikmati Taman Sedulur Dirgantara, pengunjung hanya dikenakan biaya masuk hanya Rp5.000 per orang. Salah seorang pengunjung mengaku, selain lokasi yang nyaman, pemandangan dan makanan di lokasi ini cukup murah. Di sini tempatnya enak, luas, terus itu pemandangannya cantik, bisa naik pesawat. Di situ pun banyak makanan di sini, jadi enak untuk tempat tamasya di sini. Terus itu murah meriah, biar supaya anak-anak seneng lihat-lihat pesawat. Terus di sini biaya juga lumayan murah. Berapa Kak masuk Kak? Satu orang dewasa itu Rp5.000 Pak. Rp5.000 ya. Sore hari biasanya menjadi waktu favorit di mana semilir angin laut di Pantai Labu beradu dengan pemandangan lampu-lampu pesawat yang mulai menyala di cakrawala. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Danau Toska di Kecamatan Rumbai Barat menjadi daya tarik bagi warga di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Keindahan air danau yang berwarna hijau toska dipadu dengan rindangnya pepohonan menjadikan suasana yang tenang dan asri. Siapa yang menduga danau dengan air kehijauan ini dulunya hanya sebuah kolam pancing. Namun kini danau yang dikelilingi pepohonan rindang menjadi salah satu destinasi favorit warga Pekanbaru Riau. Hanya dengan membayar Rp15.000, wisatawan dapat menikmati suasana asri sembari menikmati kejernihan air danau yang berwarna kehijauan. Untuk memanjakan pengunjung, pengelola Danau Toska menyediakan kano transparan yang dapat digunakan pengunjung berkeliling danau sembari memberi makan ikan. Miniatur kapal juga disediakan dan menjadi spot favorit untuk bersuah foto bersama keluarga. Ide itu berawal dari pengelola menginginkan adanya tempat wisata di Kota Pekanbaru yang sama dengan wisata di Sumatera Barat dengan nuansa sejuk dan warna airnya bagus. Banyak pengunjung yang berasal dari berbagai daerah di Riau maupun dari luar Provinsi Riau datang ke lokasi ini untuk berkumpul dan menikmati serunya menikmati Danau Toska. Salah satu pengunjung yang datang dari Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, mengaku berkunjung ke Danau Toska karena penasaran dengan panorama yang disuguhkan. Ini pertama kali Kak ya? Pertama kali yang di sini. Setelah melihat ini gimana Kak? Cantik, serius. Kita lihat di videonya cantik juga, aslinya cantik juga. Apa-apa aja yang bisa dinikmati di sini tadi Kak? Ya awak lihat, mau lihat perahunya ini. Terus ada ikannya, baru tahu kita. Pihak pengelola mengaku awalnya menginginkan ada tempat wisata di Kota Pekanbaru yang memiliki nuansa sejuk dan warna airnya bagus, hingga kemudian mengubah kolam pancing menjadi Danau Toska. Kita awalnya pengen di Riau ini ada wisata ya, yang vibes-nya itu kayak di sumber area di sumber yang area-area alamnya itu warna airnya itu bagus. Jadi kita berpikir gimana sih cara membuat yang danau kita punya ini punya vibe seperti itu ya, dan itulah lahirnya Danau Toska itu. Tak hanya dapat menikmati keasrian Danau Toska, pengunjung juga dapat bermain di kolam atau berkemah di lokasi. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau.
Diduga aniaya istri, TikTokers ditangkap polisi. Saksikan usai jeda berikut. Seorang pria yang dikenal sebagai TikTokers di kota Medan ditangkap polisi usai diduga melakukan penganiayaan dan penyekapan terhadap istrinya. Ini adalah rekaman video yang merekam detik-detik petugas Satreskrim Polrestabes Medan menangkap R, pria yang memiliki pengikut lebih dari 20.000 followers di akun media sosial TikTok. R ditangkap di warung kopi di kawasan Medan Sunggal. Dia diduga menganiaya dan menyekap istrinya selama 3 hari. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto bilang, korban diduga dianiaya dan disekap pelaku saat kembali ke rumah untuk mengambil pakaian. Sebelumnya sang istri meninggalkan rumah karena mengaku selalu dianiaya. Kasus ini juga sempat menjadi perbincangan publik, dan video saat keluarga korban menggeruduk kamar yang diduga jadi lokasi penyekapan beredar luas di media sosial. Polisi pun kini masih mendalami keterangan pelaku untuk mengungkap motif dalam kasus ini. Dari hasil laporan dari pihak keluarga, dari proses penyelidikan sesuai terkait penyekapan yang masih kita dalami dan kita proses lanjut apakah terpenuhi, dan yang kedua terkait penganiayaan, di mana penganiayaan ini sudah kita lakukan visum. Ya, setelah kita lakukan proses penyelidikan dari tim PPA Polrestabes Medan, diduga yang dilakukan oleh R ini terhadap istrinya, istri yang terdakwa. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan mengungkap praktek perdagangan bayi di Kota Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 6 orang ditangkap mulai dari ibu bayi hingga pembeli bayi. Iya dulu. Belum ke jalan. Ini adalah visual yang direkam polisi saat menggagalkan upaya perdagangan bayi di Jalan Veteran, Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang. Saat disergap, polisi menemukan satu bayi yang hendak dijual kepada pembeli, usai sebelumnya dibeli dari ibu bayi. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, Ajun Komisaris Polisi Agus Purnomo bilang terdapat total 6 tersangka yang telah ditangkap pihaknya dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari ibu bayi, perantara atau agen hingga pembeli bayi. Bayi yang diperjualbelikan diduga merupakan hasil hubungan terlarang dan dibeli agen dari ibu bayi sebesar 12 juta rupiah dan kemudian dijual kepada pembeli dengan harga 25 juta rupiah. Pelaku yang berperan sebagai agen dalam kasus perdagangan bayi ini dipastikan merupakan bagian dari sindikat perdagangan bayi karena tercatat sebelumnya juga sudah melakukan hal serupa dengan modus yang sama pula. Antara agen dengan ibu bayi adalah tetangga di daerah Kota Bangun, dan ini merupakan sindikat perjualan bayi karena sudah 2 kali agen ini menjual bayi ke daerah luar Kota Medan. Dalam kasus ini, para pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama 15 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Bea dan Cukai menggagalkan penyelundupan 4,2 kg sabu asal Malaysia. 3 orang nelayan yang berperan sebagai kurir berhasil diamankan. Visual yang Anda lihat ini merupakan rekaman detik-detik saat tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara beserta Bea dan Cukai menyergap sebuah perahu nelayan di perairan Bagan Asahan, Sumatera Utara. Perahu nelayan diketahui bertolak dari Malaysia dan membawa 4,2 kg sabu. Pelaku nekat menyelundupkan narkoba karena tergiur dengan imbalan senilai 16 juta rupiah.
Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi mengungkapkan, ketiga pelaku dipastikan merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional. Sama, ini barang dari Malaysia, kemudian menggunakan sarana laut menuju ke Bagan Asahan. Dari informasi itulah kami kemudian menuju ke tengah laut, tim kami, dan menemukan 3 tersangka dan dalam satu perahu. Ketiga pelaku terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara gagalkan penyelundupan 50 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi dari Malaysia. Polisi juga menangkap seorang pelaku yang berperan sebagai kurir narkoba. Ini adalah rekaman video amatir saat petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap pelaku berinisial B di perairan Asahan, Sumatera Utara. Pelaku yang diketahui baru memasuki perairan Indonesia dari Malaysia ditangkap usai terdeteksi membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi. Dari pelaku, petugas mengamankan 50 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi yang rencananya akan dibawa ke Kota Medan. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi bilang pelaku yang ditangkap merupakan kurir yang bertugas membawa narkoba masuk ke Indonesia menggunakan kapal. Polda Sumatera Utara kini tengah memburu pemasok dan pengendali pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Yang kami dapatkan masih di wilayah Sumatera Utara, kemudian kami akan kembangkan kepada pengendalinya, karena setelah itu ada yang menampung dan akan diedarkan ke kota-kota lain di Indonesia. Pelaku kini terancam di penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara menggerebek apartemen di Kota Medan yang dijadikan sebagai markas judi daring. Dari pemeriksaan sementara, judi ini beromset miliaran rupiah. Ini adalah rekaman video yang merekam detik-detik ketika personil Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah apartemen di Jalan Palang Merah, Medan yang jadi markas judi daring. 3 kamar di apartemen ini terdeteksi menjadi tempat para pelaku memasarkan hingga mengendalikan praktik judi daring yang ternyata sudah berjalan selama 2 tahun. 19 pelaku yang sudah ditangkap setidaknya meraup keuntungan sebesar 7 miliar rupiah didapat dari para pemain judi. Pemain rata-rata tergiur dengan iming-iming mendapat uang berlipat ganda. Praktik judi ini dijalankan dengan sangat sistematis. Dari belasan pelaku yang ditangkap, terdapat pelaku yang berperan sebagai leader, operator, hingga staf pemasaran. Direktur Reserse Cyber Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Bayu Wicaksono bilang sindikat judi online yang diungkap pihaknya diduga terafiliasi dengan sindikat judi online yang berada di Kamboja. Polda Sumut kini juga tengah memburu beberapa nama yang memiliki peran penting dalam kasus markas judi online di apartemen ini. Peroleh informasi dari keterangan para pelaku atau tersangka, ini keuntungan omset kurang lebih sebesar 7 miliar rupiah berupa deposit pemain yang tadi saya sampaikan, depositnya yang sudah didaftarkan melalui para pelaku ini, yang mana tiap-tiap marketing CRM wajib mencapai target berupa deposit taruhan pemain minimal 1 juta per hari. 19 pelaku yang ditangkap dalam kasus ini kini ditahan di Polda Sumut dan keterangannya sedang didalami. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya. Assalamualaikum.